Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Prasetyo. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tentang tugas 3 basis data bagian transaksi. Di sini saya sudah mengaktifkan Exam. Lalu localhost-nya juga sudah tersedia. Saya akan menggunakan database dari tugas 2. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan transaksi dan penambahan pasien baru. Kali ini saya akan mencoba tanpa menggunakan perintah commit dahulu. Caranya adalah dengan klik routine, lalu create new routine, berikan nama transaksi 1. Untuk parameter bisa dihapus. Untuk bagian definisi dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu klik kirim, maka rutin transaksi 1 telah dibuat. Untuk memperiksanya dapat menggunakan opsi eksekusi. Dan ini adalah nama yang telah diinput tadi, telah muncul. Lalu saya akan memeriksa pada bagian tabel yang lama. Nah, di sini tidak muncul karena saya tidak menggunakan perintah commit. Jika tidak menggunakan perintah commit, maka tidak akan muncul di bagian tabel lama. Selanjutnya, saya akan melakukan transaksi dan penambahan pasien baru dengan menggunakan perintah commit. Caranya sama. Kita create new routine, beri nama transaksi 2. Untuk definisi 2-nya bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu klik kirim. Baik, di sini rutin transaksi 2 telah dibuat. Saya akan mencoba eksekusi. Dan di sini muncul nama yang menggunakan perintah commit. Lalu saya akan periksa pada tabel lama, dan di tabel lama juga telah muncul nama yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan perintah rollback, yaitu dengan cara kita klik database-nya, klik routine, create new routine, lalu beri nama transaksi 3. Untuk perintah rutin dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu kita kirim. Rutin transaksi 3 telah dibuat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk eksekusi. Di sini sudah muncul nama yang telah saya input sebelumnya. Lalu saya akan memeriksa pada tabel lama. Di sini tidak muncul karena saya menggunakan perintah rollback.
yang dimana perintah rollback berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Selanjutnya, saya akan membuat transaksi keempat dengan cara memindahkan perintah rollback. Untuk transaksi keempat dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu klik kirim. Baik, transaksi keempat telah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk eksekusi. Di sini tidak muncul nama yang saya input sebelumnya karena perintah rollback yang diinput berada di atas perintah select. Jadi hal ini membuat perintah select digugurkan oleh rollback. Lalu di sini pada tabel lama juga tidak muncul. Jadi pada kedua tabel tidak muncul nama yang diinput sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah checkpoint. Untuk definisi checkpoint dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu klik kirim. Baik, transaksi 5 telah dibuat. Selanjutnya saya akan mencoba untuk eksekusi. Nah, di sini telah muncul beberapa nama yang telah diinput, namun ada nama yang tidak muncul. Untuk nama yang tidak muncul dikarenakan terdapat perintah rollback. Namun untuk nama-nama lainnya tidak terdampak pada perintah rollback. Jadi untuk nama yang tidak terdampak pada rollback akan muncul pada tabel, seperti pada contoh tabel ini. Begitupun pada tabel lama, nama-namanya telah muncul. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah trigger. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik pada database, lalu klik opsi SQL, lalu membuat tabel baru. Untuk membuat tabel barunya dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu klik kirim. Baik, keduanya sudah muncul tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Selanjutnya adalah menentukan foreign key pada bagian ID pasien dan ID obat. Klik pada tabel obat, lalu klik pada opsi struktur. Di sini terdapat tabel ID obat. Lalu kita berikan foreign key-nya dengan pilih lainnya dan indeks.
lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul foreign key-nya. Lalu saya akan menentukan foreign key pada ID pasien. Untuk ID pasien, dapat klik pada tabel transaksi obat, lalu pilih struktur. Di sini terdapat tabel ID pasien, pilih lainnya, lalu klik indeks, klik OK. Baik, di sini sudah muncul untuk foreign key-nya. Selanjutnya adalah menentukan relasi. Itu kita klik database-nya, lalu pilih opsi designer. Nah, di sini sudah muncul tabel-tabelnya, begitu juga tabel yang telah ditambahkan sebelumnya, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Selanjutnya adalah menghubungkan ID pasien pada tabel pasien dan ID pasien pada tabel transaksi obat. Karena transaksi obat membutuhkan ID pasien untuk menentukan jenis obatnya. Caranya adalah pilih opsi pada bar sebelah kiri, lalu pilih opsi Create Relationship. Lalu kita sambungkan dari ID pasien ini ke ID pasien ini. Di sini pilih opsi Cascade, lalu klik OK. Nah, baik, di sini sudah berhasil. Kita akan coba munculkan. Baik, di sini sudah muncul. Setelah relasi pada ID pasien telah muncul, saya akan simpan dulu agar tidak berantakan. Selanjutnya adalah membuat relasi pada tabel obat dan transaksi obat. Pada bagian ID obat, keduanya ini harus memiliki relasi. Karena pada tabel transaksi obat belum memiliki foreign key, maka saya akan buat dulu foreign key-nya. Untuk ID obat, kita buat foreign key-nya. Baik, ID obat sudah memiliki foreign key. Nah, kita kembali ke database, lalu designer, lalu kita buat relasinya. Lalu pilih Cascade, sama seperti sebelumnya, lalu klik OK. Baik, relasinya sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah simpan dahulu agar tidak berantakan, agar terlihat rapih. Selanjutnya adalah membuat trigger, yaitu dengan cara klik database, lalu pilih opsi trigger, klik new create trigger, lalu konfigurasi, beri nama tanggal jual.
opsi tabel dapat diisi transaksi obat. Untuk waktu bisa dipilih after, kejadian tidak perlu. Untuk definisinya dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah itu klik kirim. Di sini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya adalah memberi data pada tabel obat, yaitu pilih tabel obat, lalu pilih opsi tambahkan atau insert, lalu masukkan jenis obatnya. Setelah itu klik kirim. Baik, di sini dua jenis obatnya sudah berhasil ditambahkan. Kita periksa dulu. Nah, di sini sudah muncul kedua obat yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya adalah saya ingin menambahkan jenis obat lain. Caranya sama seperti sebelumnya. Lalu klik kirim. Baik, untuk jenis obat 1 sudah berhasil ditambahkan. Kita akan periksa. Di sini untuk ketiga jenis obat sudah berhasil diinput. Selanjutnya adalah melakukan trigger pada transaksi obat, yaitu dengan pilih tabel transaksi obat, lalu pilih opsi tambahkan, lalu input data sesuai pada kolom. Misal ingin membeli obat yang pertama, kita pilih pasiennya, untuk ID obat jumlah kita ambil 10, harga 0. Lalu klik kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah stok obatnya telah berkurang. Dengan cara mengeceknya dengan klik tabel obat. Dan di sini untuk obat yang diinput tadi telah berkurang stoknya sebanyak 10 piece. Yang sebelumnya 100 piece menjadi 90 piece. Sesuai dengan yang diinput sejumlah 10 piece. Saya akan mencoba untuk transaksi obat lain. Misal saya ingin transaksi obat 2. Baik, sudah berhasil. Kembali ke tabel obat dan stoknya berkurang sebanyak 8 piece.
Selanjutnya untuk obat ketiga, saya akan mencoba untuk melakukan transaksi obat ketiga. Dan di sini stoknya berkurang sebanyak 3 piece sesuai dengan yang diinput sebelumnya. Demikian dari video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.